jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, baru saja menyampaikan bukti tambahan dari pengaduan kami pada tanggal 9 Desember 2024. Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Ras. Oke, kita minta sekali lagi pihak UGM, ya, Bu Ova Emilia, Rektor, dan Pak ini Dr. Sigit Sunarta, ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Profesor San Afri Awang, ya, Kepala atau Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, untuk udahlah kita akhiri saja ini, Bapak Ibu yang baik, ya. Akademisi itu harus statementnya ya harus sesuai dengan data-data pendukung yang saintifik, ya. Saintifik artinya bisa dipertanggungjawabkan dan konsisten gitu loh, baik di dalam dan di luar negeri bisa diuji gitu ya. Sebelumnya saya sudah mengatakan ayo kita uji carbon dating, ya, radio carbon dating analysis C14, oke. Rakyat rela urunan. Juga selain radio carbon dating analysis juga ada ink dating, ya, ink dating and paper analysis. Ini juga bagian forensik. Bisa juga nanti kita minta untuk menganalisis uji atau pengujian tinta, ya, tinta dan tanggalnya. Jadi ada juga chemical ink dating. Jadi banyak sekali untuk forensik yang bisa membuktikan bahwa lembar pengesahan dari Joko Widodo ini benar di tahun 1985, ya, meskipun saya sudah memberikan catatan-catatan bahwa tidak mungkin, ya, lembar pengesahan yang sangat modern ini itu diproduksi pada tahun 1985 ketika Joko Widodo dikatakan lulus, ya, mempertahankan skripsinya, meskipun di sini tanggal pengesahannya juga dipertahankan di depan penguji juga kosong, dan herannya juga, ya, lembar pengesahan dari dosen penguji kita tidak tahu tanggalnya dan siapa yang menguji, ya, karena saya foto sendiri, ya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya, setelah lembar pengesahan skripsi langsung ke prakata. Itu kan mustahil sebuah skripsi itu bisa dikatakan skripsi tanpa diuji di depan dewan penguji. Itu namanya bodong, ya, bodong, palsu, ya. Jadi itu catatan-catatan saya. Jadi kalau Pak Sigit masih mengatakan saya hoax, ya mana yang hoax? Saya pikir saya berbasis saintifik. Bapak kan dosen, ya, Pak Sigit, ya, Pak Dr. Sigit Sunarta dan Profesor San Afri Awang. Kita kan sama-sama sudah seratusan lulusan yang kita telurkan, ya, paham kan? Tidak mungkin sebuah skripsi tidak diuji di depan, dipertahankan dewan penguji, apalagi, ya, kesesuaian teknologi ya sangat nol kemungkinan itu untuk menghasilkan sebuah lembar pengesahan seperti ini. Kalau Bapak nggak terima misalnya analisis saya, ya, Pak Sigit, ya, Pak Dr. Sigit dan Pak Profesor Afri Awang, ya ayo Pak tuntut saya, UGM menuntut saya, Pak. Silakanlah, Pak. Gitu, biar kita buka-bukaan, biar saya minta nanti ink dating analisis, ya, uji tinta, ya, penanggalannya bisa juga ada. Terus nanti ada juga kemarin, ya, radiokarbon C14 analisis, ya, dating analisis bisa juga kita minta. Terus analisis tanda tangan, ya, pencocokan tanda tangan, ya, ini juga saya lihat tidak ada menimpa sama sekali nih, ya. Kita lihat banyak keraguan-keraguan yang lain
selain dari kesesuaian teknologi. Jadi banyak sekali, belum lagi kalau kita pencocokan karakter nanti. Ya, kita lakukan pencocokan karakter misalnya S ini dengan Times New Roman. Ada algoritmanya untuk mencocokkan itu. Ini cocoknya paling cocok ini sesuai dengan karakter dari font apa. Gitu. Jadi banyak metode-metode ilmiah dalam image processing, dalam IT itu banyak yang bisa dilakukan gitu loh. Untuk mengenali, mencocokkan karakter-karakter itu kita lakukan. Saya buat program sendiri, nggak perlu orang lain gitu loh. Jadi kalau dibilang saya hoax, ya di mana Pak saya hoax ya? Ya Bapak sendiri hoax dengan Profesor San Afri Awang kan? Kemarin bilangnya langsung lari ke percetakan Pak San Afri Awang. Lulus tahun 1982 ya, di S1 Kehutanan ini ya, Kehutanan UGM 1982, katanya lari ke percetakan Prima, padahal Prima sendiri baru berdiri 1986 kan, itu pun baru jasa fotokopi dan penjilitan. Jadi mana siapa kita di antara kita ini yang hoax? Dan apa yang saya tampilkan semua bisa diuji oleh publik, itulah namanya saintifik, gitu loh Pak. Bisa diuji oleh siapapun, bukan klaim sepihak. Si Rismon itu mengada-ada, nggak bisa pun datanya diuji. Kok nggak bisa? Ya bisa diuji. Bahkan yang saya bilang, jejak dari font dari apa ini, misalnya kalau pakai Apple, ya, selain IBM yang DOS, ini bisa diuji. Ini ada dokumentasinya dari Apple Lisa di internet. Mereka sendiri yang publish ini jenis-jenis font saat itu, yang sangat jauh dari cantiknya font daripada kalau dibandingkan dengan lembar pengesahan Joko Widodo. Kan semua orang bisa menguji Pak, itulah saintifik kita. Akademis harus berpijak terikat pada opini-opini yang berbasis dengan saintifik. Ya. Jadi ya Bapak berdua yang hoax terkait dengan percetakan Prima itu. Jadi janganlah menuduh saya. Ya kalau nggak terima dengan analisis saya, ya silahkan tuntut saya Pak. Fakultas Hukum UGM ada. Gitu loh Pak. Ya biar kita buka di depan publik. Kan gitu. Ya untuk kesempatan kali ini juga saya serukan juga kepada para PPI ya, para Persatuan Pelajar Indonesia terutama yang di Amerika. Ya, terus diaspora, bersuaralah kalian, karena ketika kalian bersuara dari luar negeri, maka itu akan menarik international press ya, bisa disuarakan lebih, digaungkan secara internasional untuk menguji gitu loh, untuk menyuarakan apakah benar seperti ini adalah produk dari 1985 lembar pengesahan seperti ini. Saya yakin mereka pun tertawa gitu loh. Mereka akan tertawa gitu, karena pada saat itu ya memang tidak ada teknologi font secantik ini gitu loh. Kalau dibilang harus dibandingkan Bang dengan ini, dengan yang skripsi setahun yang sama, lo UGM yang punya akses harusnya ketika konvers kemarin ya bantahlah itu dengan perbandingan yang katanya banyak seperti ini. Tidak ada kita lihat. Ya, kalau kita lihat ETD, Electronic Thesis and Dissertation Online UGM, itu kan nggak ada. Yang diberikan cuma abstrak saja, gitu loh. Tidak ada seperti ini dikasih. Ya, bisa sih kita bandingkan, harusnya. Tetapi kan yang ada adalah cuma abstrak aja. Ya, halaman ini nggak ada, halaman sampul, halaman pengesahan. Jadi kalian yang punya resources, ya kalian yang harus membantah secara ilmiah gitu loh. Tahun yang sama. Kalau saya, ya saya akan bandingkan gitu loh. Berani bandingkan dengan apa yang terjadi di dunia lain. Maksudnya di negara maju. Tahun 1985, bagaimana tulisan mahasiswa saat itu di negara maju, saya bisa bandingkan banyak ETD. Ya, Electronic Thesis Dissertation, yang bisa kita bandingkan. Contohnya ini ya, ini kan bisa dicari ya, ETD ya mereka ya, sejumlah universitas memberikan kalau untuk tesis dan disertasi lama itu bisa kita bandingkan gitu loh, mereka berikan gitu loh, bukan hanya halaman abstrak. Contoh ini proton, judul ya, proton antiproton interactions between
250 and 1500 ya, by Christopher Ian Bird, Department of Physics. Nah, ini ya, Queen Mary College. A thesis, inilah halaman judulnya ya. A thesis submitted in accordance with the regulations for the degree of Doctor of Philosophy in the University of London. Ya, University of London ini 1985. Beginilah bentuknya. Ini masih mesin ketik atau ya mesin apa namanya? Elektrik ya. Bisa kita jejak lebih lanjut ya. Ini teknologinya saat itu di University of London, Doctor of Philosophy, PhD. Gitu loh. Itu jadi kalau di negara maju aja masih seperti ini, masih ketikan fontnya saja mirip-mirip dengan ya mirip sedikit lah dari Courier New ya. Ketikan itu. Nah, inilah dia. Terus lembar inilah abstraknya. Ya. Ini kontennya. Begini. Masih di tahun 1985 di University of London, Department of Physics. Gitu loh Pak. Jadi mana yang saya apa? Coba. Tapi jangan dibungkam hanya karena saya alumni UGM, alumni UGM. Jangan begitu kita. Kebenaran adalah kebenaran. Sains adalah sains yang bisa diuji. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa. Ini harus bisa juga diuji oleh di luar negeri ini. Kesesuaian teknologi pada saat itu. Ya, lanjutnya bisa juga kita lihat dari ini ya, preserving, ada sebuah tesis ya, preserving the source early microfilming efforts of the Genealogical Society of Utah ya, a thesis presented to the Department of History, Brigham Young University, Master of Arts, 1985, Desember 1985 ya, sebulan setelah Pak Jokowi katanya lulus. Ya ini begini apa yang terjadi di sana. Inilah jejak teknologi. Nggak mungkin kita di Indonesia punya lompatan kuantum ya, lompatan kuantum yang jauh daripada negara yang maju. Coba, makanya saya tantang sama Pak Sigit ya, Sigit Sunarta dan Pak Afri Awang. Benar ada seperti seperti lembar pengesahan Joko Widodo di tahun yang sama, angkatan yang sama di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan, saya rela masuk penjara Pak kalau ada ini di tahun yang seperti ini. Ya. Teknologi apa? Saya ingin tahu apakah itu teknologi masa depan. Gitu loh. Apakah mereka time traveler? Inilah yang terjadi di dunia lain yang lebih advance. Negaranya lebih maju. Ya, ini di University Department of History, Brigham Young University. Terus di sini juga di universitas lain. Ya, dissertation presented by Max Edward Root, submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in partial fulfillment. Ya, Doctor of Philosophy, Februari 1985, Department of Linguistics. Inilah dia, Department of Linguistics, University of Massachusetts. Masih begini nih, begini. Ketik. Nah, ini tanda tangannya ya ini. Kalau nggak ketik ya elektrik ya, paling IBM segala macam lah gitu. Masih belum ada komputer mereka pakai. Ya, 1985. Ini loh Pak, ini. Ya, Bapak bisa search itu semua di ETD mereka, Electronic Thesis and Dissertation ya. Dan mereka nggak pelit, yang tahun-tahun lama dikasih gitu loh. Kecuali ya memang novelty-nya masih dibutuhkan. Ya ini kan sudah novelty-nya sudah usang. Jadi mereka kasih gitu loh. Saya search di ETD UGM nggak dikasih. Dan bahkan beberapa yang katanya di albumnya Joko Widodo itu nggak ada gitu loh. Coba search gitu. Dan inilah apa teknologi, kesesuaian teknologi zaman itu, 1985. Ya ini ya, Februari 1985 masih begini. Tadi apa ini? Nah ini nggak ada bulannya. Kalau ini Desember 1985 masih begini. Terus kita lihat lagi Brigham Young University History. Ini Agustus 1986
Masih begini 1986 Pak, jenis fontnya Pak, kualitas printingnya kalau pakai printer ya. Coba kita lihat ini kalau pakai printer ya begini masih. Kasar, pixelated, bergerigi. Lihat S-nya ini. Begini. Itulah yang terjadi. Makanya saya bilang ketika kita analisis secara kalau pakai Apple pun ya seperti ini S-nya. Ya, kita lihat S. Ini bergerigi. Kalau pakai Apple sekalipun, ya Apple Lisa, nama apanya interface-nya Lisa Office ya. Tani itu ya begini, ya mirip dengan segini nih. Kan bergerigi. Itu yang terjadi saat itu. Tidak smooth dan cantik seperti ini. Lihatlah ini Pak S-nya cantik sekali, sempurna. Itu ini saya foto sendiri waktu datang ke UGM. Kan saya pikir apa ya, kita mau berdebat kusir atau memang ingin menemukan kebenaran ya. Terus juga ada juga ini The Public Speaking of John Taylor, Champion of Liberty ya. Ini juga di Brigham Young University Master of Arts ya. Seperti ini juga, padahal sudah Juli 1986 Pak Sigit Sunarta dan Pak Awang ya. Jadi kalau dibilang saya hoax, di manalah saya hoaxnya coba? Apa yang saya inginkan adalah kebenaran itu yang harus teruji dimanapun. Karena itulah saintifik, jejak evolusi teknologi tidak bisa kita manipulasi. Karena itu terikat dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu Pak, teknologi itu punya evolusi, timeline. Yang terikat dengan ruang dan waktu tidak bisa melompat waktu ke waktu lain, waktu depan ke waktu belakang. Ya, teknologi akhir 90-an, awal 2000-an dipakai tahun 1985 itu sudah memastikan bahwa ini palsu. Gitu loh. Ini adalah bodong, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Kalau lembar pengesahan skripsinya saja sudah bodong, maka skripsinya bodong, palsu. Skripsi palsu, maka ijazah pasti Bapak jawab sendiri lah dosen. Palsu lah. Gitu loh. Itu sudah deterministik, sudah sebuah kepastian. Gitu loh Pak Sigit, Pak Doktor Sigit Sunarta dan Pak Profesor San Afri Awang ya. Jadi kita nggak usahlah teoritika apa segala macam. Jejak teknologi aja sebenarnya sudah selesai di kasus. Apalagi nanti kalau kita minta lagi uji dating analisis, uji tinta. Terus kromatografi atau apa itu namanya ya. Ada lagi radiokarbon C14. Uji karbon. Kan makin babak belur, makanya selesaikan dan udahlah berhikmat dan mengaku salah. Saya yakin masyarakat juga pemaaf ya. Apalagi nanti nih ya, bisa jadi ya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Eropa, di Amerika, Asia itu bersuara Pak, dan para diaspora masyarakat Indonesia menuntut keterbukaan ini. Kan jadi kasus internasional ini memalukan. Lebih baik integritas moral dari UGM tetap dijaga meskipun pernah melakukan kesalahan besar, daripada terus kita bohong-bohong ini. Publik ini ada publik internasional loh Pak. Ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Eropa, di negara-negara maju, mereka akan buka perpustakaan di sana, di tempat mereka belajar. Tahun 1985, apa teknologi saat itu yang dipakai? Mereka akan buka, mereka akan ke perpustakaan. Apakah ada teknologi seperti ini? Aduh, malu kita nanti, makin malu. Nanti di-upload lah, inilah yang terjadi di perpustakaan kami 1985. 1988 aja masih mengetik. Itu yang terjadi di negara maju. Kan malu kita jadinya. Saya bukan mempermalukan UGM ya, Pak San Afri Awang ya, Profesor San Afri Awang dan Profesor Dr. Sigit Sunarta ya. Tapi kan saya sebagai alumnius ya punya hak kan untuk berbicara di era demokrasi ini, sepanjang ya
landasan atau pondasi saya menganalisa bisa dipertanggungjawabkan dan diuji oleh orang lain. Kan saya berhak bersuara, kecuali saya hoax. Anda bisa menuntut saya, UGM bisa menuntut saya, punya fakultas hukum, punya pengacara besar kuat. Saya siapalah saya dari kampung saya ini. Ya, saya cuma nobody. Kalian-kalian pejabat, teras segala macam. Saya cuma bertemankan, ya analisis saya tadi itu timeline, teknologi, evolution, gitu. Itu nggak bisa diperdebatkan, itu nggak debatable itu deterministik, itu pasti gitu loh, karena terikat ruang dan waktu gitu Pak ya. Kalau kita lihat lagi klarifikasi tadi itu, nah kalau masalah foto ini Pak ya, kalau saya dapat hasil scan-nya foto wisuda ini, scan dari foto ini ya bisa kita lakukan uji berbagai algoritma untuk face recognition ini. Tetapi kalau klaim sepihak melihat subjektif, saya tidak mau, apalagi hasil dari internet, nanti banyak banyak yang protes karena kan ini dari internet ya, mengalami distorsi, kompresi dan lainnya. Jadi saya tidak mau masuk ke situ, ke analisa object recognition atau face recognition ya. Jadi kita kembali aja lah Pak San Afriawang dan Pak Sigit ya, bahwa pengakuan udah keprima, banyak temennya yang mengenali proses ini, proses itu, akademik, itu kan gampang dibantahkan kalau ada data saintifik yang menegasikan itu, membantah itu nol nilainya Pak, nol. Tadi itu kesesuaian teknologi pun sudah nol, tidak mungkin ada teknologi secantik itu ya, karena pembuatan font dalam digital font itu pun itu berevolusi, nggak seperti ini tahun 1985 ya, terbukti tadi kan ya, bahwa disertasi ya, master thesis di negara-negara maju pun ya ini masih seperti ini tadi, University of London ya, terus ini lagi Brigham Young University, ini lagi University of Massachusetts ya, dari Amerika, dari UK, dari Brigham ini di mana nih? Di Amerika mungkin ya. Ya. Itu udah kita bandingkan negara-negara maju. Jadi kan nggak mungkin kita melompat kuantum di UGM langsung lebih hebat dari mereka. Kalau Bapak nggak percaya, ayolah tunjukkan mana yang dikatakan udah ada tempat cetak sampul yang terkenal. Soal ketik pakai komputer, mesin komputer, jangan heran. Ya, ini kan Pak Afriawang ini ya. Jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Ya, saya sempat pakai buat mengolah data statistik. Ya, IBM PC Pak, terikat pada teknologi ya, ruang dan waktu saat itu kan sudah saya ya. Nah, inilah Pak IBM PC, kalau benar Bapak katakan saat itu sudah banyak pengetikan komputer di sekitar UGM pakai IBM PC, OS-nya DOS. Ya inilah masih Pak, pixel edit sesuai dengan disertasi yang ada di tempat tadi ya, yang beberapa negara tadi itu. Kalaupun pakai komputer dia IBM PC, ya begini masih pixel edit, bergerigi pinggirnya, khususnya yang lengkungan itu, lengkungan itu, ya begini pixel edit bergerigi. Sama seperti yang tadi ya, kalau yang paling cantik misalnya ini, nah ini kan bergerigi ya S-nya ini S, lengkungan, bahkan T pun bergerigi, pixel edit. Jadi memang itu zamannya saat itu. Walaupun dia pakai IBM PC ya begini masih kualitasnya, apalagi kalau di print dengan dot matrix. Jadi ya ayolah kita, kalau nggak gini lah Pak Afriawang dan Pak Sigit Sunarta. Oke, buatlah undangan kepada kami. Nanti halal bihalal di UGM, diundanglah TPUA dan para pengacara dari Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ya kalau boleh saya juga ikut Pak, meskipun saya tidak berhak sebenarnya datang. Tidak ada hak saya untuk datang. Ya tapi saya minta izin. Saya juga boleh ikut untuk menganalisa. Ya Pak Sigit. Ya kalau diizinkan saya ikut datang gitu loh Pak. Kan kampus UGM kampus rakyat, biaya APBN. Saya kan salah satu rakyat gitu Pak Sigit.
Ya, buatlah undangan resmi, kita buat forum terbuka secara ilmiah, kita buka-bukaan. Kalau ada yang katanya lembar pengesahan skripsi zaman atau seangkatan Joko Widodo yang Bapak klaim banyak ada, ya ditunjukkan aja di situ. Seperti itu, ditunjukkan biar bisa kita lihat. Karena kalau tidak ahli dia Pak, mohon maaf, itu seolah-olah mirip. Tetapi kalau ahli, lihat pinggir-pinggirnya aja, lengkungannya saja sudah paham itu Pak. Itu teknologi kapan, printernya, percetakannya, alat cetaknya. Gitu loh Pak Sigit. Jadi buat saja undangan resmi dari UGM untuk tim TPUA ya Pak Egy Sujana CS. Dan kalau bisa saya diizinkan datang. Gitu Pak, biar kita buat forum terbuka, live, disaksikan oleh semua orang, ya. Begitu aja Pak, kalau ini sebelum nanti, daripada nanti class action di pengadilan, bisa jadi kita selesaikan di halal bihalal itu. Bisa jadi kita melihat nanti Bu Rektor, Pak Dekan, dan Pak Profesor Afri Awang itu, ternyata mengakui, kan bisa jadi akhirnya nggak jadi ke pengadilan, selesai dengan acara halal bihalal, dengan jujur-jujuran, menjaga integritas moral dari sebuah institusi yang dibayar rakyat yang namanya UGM, institusi akademik pula, ya. Daripada kita keras-kerasan nanti di pengadilan, malah makin kita buka semuanya, kan makin malu. Lebih baik ya di situ aja. Minta maaf ya, sudah memang dari lembar pengesahan skripsinya saja ini tidak ada kesesuaian teknologi saat itu. Kami nyatakan ini palsu, lembar pengesahan skripsi palsu, sudah tidak ada tanggal di depan penguji dipertahankan, tidak ada dewan pengujinya siapa, kesesuaian teknologi juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami nyatakan skripsi Joko Widodo ini palsu. Kalau sudah palsu skripsinya, maka ijazahnya pun palsu. Udah Pak, UGM udah. Ya udah, kembali lagi integritasnya, mengakui apa yang salah. Ya, daripada dipaksakan malah ditertawakan dunia. Nanti dibandingkan dengan disertasi, tesis, skripsi, ya, yang ada di luar negeri, apa yang terjadi di zaman Joko Widodo, kan nggak sesuai. Itu loh, daripada lebih ditertawakan seluruh dunia, bahkan bisa dicoret nanti Pak dari lembaga pendidikan internasional UGM. Hati-hati Pak, malah di-drop-kan nanti peringkatnya kan, hanya karena ini. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.